البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullah. Masuk ke muka surat 135. Ad-darsus salisu wassalasun. Pelajaran yang ke 33. Babul tiqa'i sakinatain. Bab yang membahas tentang pertemuan dua sukun wal waqaf, membahas masalah waqaf yaitu perhentian. Awalan iltiqa'us sakinain. Yang pertama, pertemuan dua sukun. Idzal taqa sakinan, apabila ada dua huruf disukun berjumpa, wajabat takhallusu min iltiqaihima. Kita wajib membebaskan diri. Takhallus wazan tafa'ul, yaitu berusaha mencari khulus, mencari kebebasan dari pertemuan dua sukun. Karena kalau dua sukun jumpa secara umumnya adalah kita tak mampu mengucapkan nanti, tak mampu tak mampu mengucapkan karena dua sukun. Maka wajib salah satunya itu dipindahkan ke harokat yang lain dan semacamnya. Fa in kana fi kalimatain, apabila dua huruf yang bersukun itu ada di dua kata berjumpa, yang satu di akhir kata, yang satu di awal. Awwaluhuma harfu illah, yang pertama itu berupa huruf illah, wa mat dan huruf mat. Khudzifa lafdhan la khatta, maka secara lafaz dia dihapus, tak diucapkan, tetapi hurufnya masih ada. Nahwu qalu alhamdulillah, ada wawu disukun, qalu itu wawunya disukun, lalu alhamdulillah lamnya disukun. Ini pertemuan dua sukun dan di dua kata. Kata yang pertama qalu, kata yang kedua alhamdu. Lalu bagaimana peraturannya? Apabila yang pertama itu huruf illah, yang disukun pertama kali huruf illah yaitu wawu di situ. Dan mat, ya ada mat kan, qalu ada mat di situ. Maka secara lafaz wawunya hilang. Tapi secara penulisan tetap ada. Wa qalul hamdulillah, jadi pendek. Wa qalul langsung masuk ke lam. Iya, hilang dia. Kemudian wa in kana fi kalimah, apabila dua huruf bersukun itu ada dalam satu kata, khudzifa lafdhan wa khatta, maka dia dihapus secara lafaz dan tulisannya. Kama marra fi nahwi qul. Asalnya apa sih? Uqul kan asalnya itu ya. Uqul wazan uf'ul. Baik, akhirnya jadi hilang, dihapus total. Jadi bacanya pendek, qul. Kemudian bi, asalnya kan apa itu? Ibyi, ba'a ya bi'u, ibyi. Lalu jadi bi, nah, dihapus. Pertemuan dua sukun, lalu apa? Dibuang sekalian. Yang pertama, huruf ilahnya dihapus. Fa illam yakun harfa illah, apabila huruf yang pertama, sukun yang pertama bukan pada huruf illah, fa bitahrikih, maka bukan dibuang tetapi kita harokatkan sukunnya itu. Jangan dibiarkan sukun, dirubah ke harokat yang lain. Imma bil kasr, mungkin dengan kasroh, wahwal asal, dan itulah asalnya. Mencari keringanan tatkala pertemuan dua sukun adalah dengan kasroh. Nahwu qumil laila, asalnya qum al lail, lalu jadi qumil laila, sukun berubah jadi kasroh. Contoh yang lain, waqulil haqqu, semula waqul al haqqu, jadi kasroh, waqulil haqqu. Wa imma bil dham, boleh jadi dengan dhammah, walaupun ini jarang, yang sering adalah kasroh. Nahwu lahumul busyra, semula lahum kemudian al busyra. Yang paling ringan adalah dhammah, karena sebelumnya sendiri memang sudah dhammah, haknya di dhammah. Kalau kita baca lahumil busyra, ini malah agak sulit untuk bibir kita itu berpindah. Maka kemudahannya adalah menyesuaikan yang sebelumnya, lahumul busyra. Kemudian ishtarahu dalalata,
Baik. Semula apa? Ishtarau, wawunya disukun ishtarau. Mereka membeli kesesatan. Lalu wawunya berubah jadi dhammah karena ini yang lebih sesuai. Jadi ishtarau dhalalata. Lebih sesuai dengan apa? Wawu itu sendiri dan yang sebelumnya adalah alif fathah. Kalau kita baca istarawit malah tak sesuai. Wa imma bil fathah, boleh jadi dengan fathah. Nahwu minallah, semula min dan Allah. Nah, itu malah bibir jadi agak susah, minillah. Tapi justru yang senang minallah. Intinya adalah mencari yang ringan untuk mulut kita. Iya betul. Nah, memang perlu disesuaikan di situ. Wa qad yakunu takhallusu bi tahrikis tsani. Terkadang, tidak sering tapi terkadang cara membebaskan diri dari pertemuan dua sukun adalah huruf kedua yang diharokatkan. Nahwu lam yarudda. Semula apa? Lam dengan yarud. Lam yardud kan asalnya itu ya. Nah, tapi kemudian dua sukun jumpa di situ. Karena apa? Jelas pertemuan dal dengan dal ini mewajibkan adanya tanwin, adanya tasdid. Tasdid itu sukun yang pertama. Sementara kita tahu huruf yang majzum dengan lam, sementara dia adalah fi'il mudhari yang mana fa'ilnya itu mufrad mudzakkar, itu asalnya adalah dengan sukun. Baik, maka bagaimana kita jadikan dal yang pertama itu sudah sukun, namanya tasdid kan sukun. Dal yang kedua juga sukun. Nah, ini tak mungkin dibaca. Maka dal yang kedua itu di fathah. Diberi harokat fathah lam yarudda. Baik. Nah, itu tak perlu karena tidak ada dua sukun di situ. Ya, itu yang betul. Dal pertama sukun, dal kedua disukun. Nah, tak mungkin kita membaca. Iya, rodda yaruddu, lam yarud. Ya jelas. Gimana cara membacanya? Nah, di fathah saja yang paling akhir, lam yarudda. Kemudian wa yughtafaru tiqa'u sakinain, tetapi pertemuan dua sukun dimaafkan, boleh tetap ada. Fi mawadhi, di beberapa tempat kita ambil satu ini. Al-awwal al-waqaf, ketika di perhentian. Nahwu khubz sawto. Iya, khubz roti. Ini tentunya dalam pembacaan, bukan ketika menulis. Kalau dalam menulis khubzun, tapi ketika membaca khubz. Kalau kita berhenti di situ, itu baknya sukun, zainya juga disukun cara mengucapkannya. Itu tak masalah. Demikian pula sawuto, yaitu cemeti, cambuk. Nah, tak perlu kita harokatnya gimana? Tak perlu karena ini wakaf. Yang terakhir memang dihentikan. Mau tidak mau memang yang terakhir itu sukun juga. Ada kaitan dengan makhraj tajwid. Oh, memang namanya sejak kemarin pun imalat ini pun tajwid ya. Ini memang terkait dengan bangunan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.